aman. Ayo. Itu bacain dulu. Oke. Apa yang biasanya kamu lakuin ketika ngerasa kesepian? Mungkin kalau saya cara ngatasi perasaan kesepian tuh mungkin melakukan hobi saya, entah contohnya main game, menggambar. Kadang kalau saya merasa kesepian, kadang saya kayak nonton film-film favorit saya aja. Kan kesepian tuh kan bisa ngaruhin mood ya, mau marah, ngejengkel, kadang gitu kan jadi malas. Nah, cara ngatasin perasaan kayak gitu gimana? Sebenarnya kayak kalau itu tuh kayak overthinking gitu ya. Iya. Jadi mungkin sebisa mungkin lakuin aktivitas aja yang kita gemari atau kita senangi lah. Oke. Siapa yang paling ngebantu pas kamu lagi adaptasi pas masa-masa sulit gitu, lagi terpuruk gitu? Masa sulit. Masa sulitnya tuh kayak entah di lingkungan apa gitu. Di lingkungan ini kuliah. Lingkungan perkuliahan sudah pasti seperti teman-teman dekat saya sih. Tapi ada juga ya yang peduli juga banyak kan? Iya. Ya mungkin teman-teman dekat saya lah yang udah pasti peduli. Oke. Menurut kamu apa yang membantu kamu tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus? Apa ya? Ya kunci utama buat adaptasi ya sama lingkungan kampus tuh mungkin kurang lebih kayak manajemen waktu yang baik lah, entah keberanian kita bersosialisasi ya atau ya kemandirian belajar lah. Kemandirian berarti. Oke. Tapi dengan cara itu efektif gak? Kadang mungkin efektif ya, kayak misalnya berani sosialisasi kan seenggaknya kita bakal dapet temen gitu. Jadi kelebihannya dari situ. Ya mungkin bisa dibilang efektif, bisa dibilang tidak. Oke, baik. Oke. Bisa nggak kamu ceritain pengalaman pas kamu tuh ngerasa kesepian? Jadi pengalaman saya saat merasa kesepian tuh ketika pastinya kayak awal-awal masuk gitu. Kalau misal orang udah ketemu sama teman-teman lamanya, kalau saya kan waktu masuk itu saya nggak punya teman-teman yang satu jurusan gitu, maksudnya dari saya sekolah tuh nggak ada yang kenal gitu. Jadi saya masih sendiri di awal perkuliahan itu. Jadi di awal perkuliahan karena itu. Oke. Yang ada di pikiran, yang terlintas dalam pikiran itu apa sih pas ngerasa kesepian? Ya kayak jenuh aja gitu. Oh, jenuh. Ya. Takut atau gimana gitu? Ya enggak juga sih. Oke. Situasi yang kayak gimana biasanya kamu tuh ngerasa kesepian? Dalam posisi apa gitu? Saya pernah waktu sebelum KRS-an lah ya, sebelum KRS-an tuh kan ada kayak kumpul angkatan. Nah, saya nyoba datang gitu kan, waktu kumpul angkatan. Nah, karena saya nggak ada temen yang udah kenal gitu. Nah, saya merasa kesepian dan sendiri gitu, melihat yang lain tuh udah ngumpul-ngumpul sama teman namanya. Oke. Tapi yang perasaan ada nggak yang tahu kondisi kamu itu kalau lagi kesepian? Ya ada sih, kalau misalnya ya kadang saya juga SKSD aja gitu ke orang-orang yang saya nggak kenal. Jadi so asik aja gitu ya, iya, sama teman-teman biar gitu. Nggak terlalu merasa kesepian gitu. Sama sekalian kenal juga. Iya. Oke. Kamu pernah ngerasa gak dimilikin sama orang nggak yang kayak benar-benar bisa pahamin perasaan kamu? Sejauh ini mah kayaknya nggak ada sih. Nggak ada.
teman atau orang tua gitu? Nggak ada sih. Oke. Apakah kamu pernah ngerasa kehilangan kedekatan dengan keluarga atau teman lama setelah kuliah? Ya setelah kuliah ya, saya tuh kehilangan kedekatan lah sama teman-teman SMK saya. Mungkin dari faktor karena emang udah jarang ketemu, entah mulai sibuk, bahkan teman saya juga banyak lah yang merantau. Ya jadi kadang merasa kehilangan aja gitu. Oke. Oke, apakah kamu merasa memiliki dukungan emosional yang cukup gak dari selama jadi mahasiswa baru? Dukungan emosional, contohnya seperti apa? Contohnya kayak ada yang support kamu dari teman-teman kamu, atau ada kayak kamu udah kenalan nih sama orang. Nah, terus tiba-tiba tuh kamu ngerasa lagi kesepian gitu. Terus orang itu bisa ada orang yang memahamin kamu nggak, atau teman kamu yang baru kenal itu? Ada sih, teman saya kan waktu itu saya lagi terpuruk lah. Saya bahkan kepikiran buat DO kan. Nah, tapi teman saya di sini ngajakin saya lah buat belajar bareng, ngasih ngasih tahu saya kalau misal materinya tuh begini. Jadi dia kayak ngajarin saya lah dikit-dikit karena saya juga emang minta diajarin. Itu cukup baik ya teman-temannya. Oke. Apa yang dirinduin dari masa SMK ke kuliah? Kalau dari masa SMK ya, mungkin ya udah pasti teman-temannya lah, orang-orangnya. Kadang ya kangen dikit lah sama kayak wali kelas atau guru-guru lain. Nah, itu seperti kayak suasananya kali ya? Ya mungkin seperti suasananya. Misalkan di kuliah, semisal kelas tidak ada kan, mungkin ada yang langsung langsung pulang, ada yang nongkrong dulu. Sedangkan kalau di sekolah kan kita kayak ya entah main ke sana sini kan. Kalau di sekolah itu dari pagi sampai ke sore kan, mau jam kos atau ada guru pun tetap sampai sore. Nah kalau kuliah kadang beda aja gitu feel-nya. Gimana pengaruhnya tuh dari awal pindah ke SMK terus ke kuliah? Pengaruh apa maksudnya? Pengaruh dari diri kamu gitu. Contohnya nih. Kayak apakah kamu ngerasa senang, atau misalkan awalnya senang terus jadi berubah, kok kayak gini ya, kayak gitu? Sebenarnya perasaan saya tuh kayak roller coaster lah. Jadi awal-awal yang namanya keterima gitu di sebuah universitas impian atau jurusan impian pasti senang kan. Nah tapi kadang kita ngerasain yang namanya mahasiswa udah pasti kan kayak banyak tugas atau apa. Ya mungkin kaget, terus misal tidak mengerti materinya, kayak pengen mundur aja gitu kan. Kayak mau pengen mundurin diri, takut yang nggak kuat kan. Nah, tapi kadang saya juga lagi waktu kondisi terpuruk tuh, kadang mungkin ada beberapa teman saya yang ngajak buat belajar bareng, ngerjain tugas bareng, nongkrong bareng. Jadi mungkin perasaan saya tuh kayak naik turun aja gitu. Kadang awal-awal senang, nanti misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan, sedih, nanti senang lagi. Mungkin kayak naik turun aja gitu. Kayak roda ya gitu ya. Jadi ada kadang senang, kadang sedih juga, kadang senang, kadang sedih. Oke. Bagaimana hubungan kamu sama teman-teman kamu di kampus? Ya mungkin saya hubungan teman ya. Kalau misalnya dengan satu angkatan mungkin tidak semuanya saya dekat atau saya kenal ya. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang dengan latar belakang, kondisi dan pikiran yang sama, ada yang hobinya sama. Jadi sejauh ini saya tidak dekat dengan semua teman-teman saya lah yang di prodi saya. Tapi saya punyalah beberapa teman yang dekat. Oke. Apa kamu pernah ngalamin kesulitan nggak dalam bangun pertemanan baru? Ada kesulitan nggak buat temenan sama teman baru gitu? Oh, kesulitan sama teman baru. Kadang juga saya adalah kesulitan. Soalnya waktu itu teman-teman saya tuh udah kayak
mau gabung organisasi gitu atau apa udah akrab. Saya kan kalau misalnya mau masuk kan saya orang yang kurang kenal gitu, jadi nggak enak Oh, buat jadi gabungnya. gak enaknya kira-kira kenapa itu? Ya kayak nggak akrab aja gitu. Karena mungkin orang baru lihat juga Iya. kan, gitu ya. Oke. Apa kamu ngerasa jadi bagian nggak dari kelompok pertemanan di kampus? Jadi kayak buat circle gitu. Oh, ada sih. Ada. Ada. Oke. Untuk sekarang saya udah bisa adaptasi gitu kan sama lingkungan bahkan sama orang-orangnya. Kalau untuk circle itu dampaknya positif apa negatif? Sejauh ini saya positif sih. Karena saya circle saya tuh nggak cuma satu gitu. Ada yang buat main, ada yang buat belajar, ada. Jadi tidak semua saya campur. Jadi ada bagian masing-masingnya. Jadi kemana-mana pokoknya mah ikut aja Jadi gitu. yang main ada, buat belajar ada. Oke. Pernah nggak kamu ngerasa nggak diterima atau diasingin gitu sama di lingkungan kampus gitu atau sama circle kamu gitu? Sebenarnya kalau saya bilang nggak ada ya, karena saya semisal saya mau gabung gitu sama teman-teman saya yang baru kenal, misal ngajak main nih. Kalau misalnya saya merasa nggak cocok di circle atau lingkungan tersebut, saya memilih tidak gabung lagi, karena kalau misalnya memang tidak cocok, lebih baik saya tidak ikutan. Karena kadang kalau misal kita gabung ke lingkungan yang emang gak cocok sama kita, atau mereka yang gak cocok ke kitanya lah, intinya gak nyambung gitu, lebih baik jangan, daripada nanti ujung-ujungnya merasa dikucilkan atau merasa tidak dianggap. Oke, tapi yang dari circle yang kamu jauhin itu, tapi kamu tuh ngerasa jadi kesepian nggak atau kayak ngerasa dijauhin gitu? Kalau ngerasa dijauhin enggak sih, karena saya yang menjauhkan diri karena memang nggak cocok aja di saya tuh ya. Memang nggak satu frekuensi lah istilahnya. Oke. Menurut kamu yang nyebabin munculnya perasaan kesepian itu gimana? Munculnya kesepian itu kalau misalnya kita ada beban nih, kayak entah ada beban pikiran atau apa, tapi kita nggak punya temen buat cerita, itu pasti nanti kita ujung-ujung bakal merasa kesepian. Jadi kayak ya udah deh, dipendam aja sendiri gitu. Oh iya, ya itu juga masuk jadi kayak mendem masalah, itu kita pasti bakal ngerasa sendirian terus. Makanya kadang peran kayak circle atau teman tuh penting gitu di sini. Oke. Apakah perpindahan dari lingkungan sekolah ke kampus itu bisa mempengaruhi perasaan kamu nggak? Perpindahan itu, perasaannya? Ya lumayan lah, campur aduk. Lumayan campur aduk ya? Iya. Oke. Apakah kamu itu jauh dari keluarga atau teman-teman kamu yang berpengaruh nggak terhadap kondisi kamu? Syukurnya enggak sih, karena saya kan memang kuliahnya di kota saya gitu. Jadi saya bukan perantau. Jadi kayak ya udahlah, bisa nyusahin diri aja gitu. Iya. Nggak terlalu berpengaruh apa ya. Oke. Apa ada faktor lain nggak yang menurut kamu tuh bisa nyebabin munculnya kesepian? Ada faktor lain nggak selain mendem waktu lagi terpuruk gitu, mendem masalah? Sebentar, saya pikirkan dulu. Aman. Sambil jalan aja nggak apa-apa. Jangan sorong kali perang pokoknya ini cekan lo tapi di tanah ini kalau rugi naik punya kita ya meter orang yang meter sesuai jingok anak Ya mungkin faktor yang menyebabkan kesepian ya selain mendem masalah, mungkin kayak pola pikir kita aja gitu. Jadi misal entah kayak rasa kita takut ditolak, entah beda keyakinan atau beda frekuensi aja sih. Kalau dari kepercayaan diri ada nggak
bisa. Nah bahkan itu kadang kepercayaan diri juga penting sih. Jadi ngerasa kesepian itu bisa datang juga dari cara apa maksudnya apa tadi Nggak percaya diri. kepercayaan diri kamu gitu. Iya bisa sih. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi berpengaruh banget gak dari kepercayaan diri itu? Udah pasti ngaruh sih kalau kepercayaan diri. Oke. Apa dampak yang kamu rasain pas ngalamin kesepian? Udah pasti kayak stres sih. Terus kepikiran juga maksudnya kayak pikiran juga pasti kemana-mana gitu kalau misalnya lagi kesepian. Overthinking Bahkan gitu. bakal ngerasa jenuh terus. Tapi ngerasa overthinking gitu. Iya. Oke. Apakah kesepian mempengaruhi kondisi emosi kamu nggak? Dari marah, sedih gitu? Iya. Nah, karena kesepian tuh mempengaruhi pikiran saya, entah bikin sedih, entah bikin kesel atau marah-marah. Jadi kesepian itu memang mempengaruhi mood atau pikiran kita. Jadi bikin campur aduk ya? Ya. Oke. Apakah kesepian mempengaruhi kegiatan akademik kamu nggak di perkuliahan? Mungkin menurut saya tuh pasti ngaruh, karena kalau misalnya kamu kesepian, kamu nggak bakal semangat gitu. Karena nggak bakal ngerasa semangat, entah buat belajar, entah buat nugas. Namanya kesepian udah pasti kayak ngerasa bosen, jenuh. Pasti malas juga kalau misalnya ngerasa kesepian tuh. Terus pasti kamu menjauhi diri dari keramaian. Udah pasti mempengaruhi kondisi akademik. Iya, kondisi akademik. Oke. Apa kesepian itu bisa mempengaruhi hubungan sosial dengan kamu sama orang lain nggak? Mungkin bisa. Kayak gimana? Sambil cari aja. Dikit lagi. Ini mau ikutan ya aku dia, aku ada dia. Nih lu, aku ngomong saya punya calon di sini Pak. Jangan tanya lu itu mah ketolol itu mah. Bagian produksi. Ini nggak boleh pelok. Oh, lalu masuk pasti. Ya kesepian juga kadang mempengaruhi hubungan sosial ya. Kadang kayak ngebuat kita lebih waspada atau cemas. Mungkin contohnya kayak kita pacaran nih, terus ngerasa feeling lonely atau kesepian. Nah udah pasti kadang kita tuh mikirnya yang ganggu gitu ke pasangan kita. Jadi overthinking gitu ya? Iya, overthinking. Oke. Nah, oke. Motivasi kalau misalkan kesepian itu bisa ngaruhin motivasi belajar kamu nggak? Ya seperti yang saya bilang tadi kan, kadang kalau misalnya kesepian tuh kita bakal jenuh kan, malas buat ngapa-ngapain. Jangankan kayak mau main game atau mau keluar, kalau misalnya ngerasa kesepian, jangankan buat belajar gitu. Bahkan kalau misalnya ngerasa kesepian tuh kita yang nggak pengen ngapa-ngapain aja gitu. Kalau dari aktivitas sehari-hari pengaruh nggak? Pasti terpengaruh sih. Pengaruh. Iya. Kayak malas gitu. Iya, malas-malas. Malas ngelakuin hal apapun gitu ya. Oke. Apa yang biasanya kamu lakuin ketika ngerasa kesepian? Ya saya apa? Terus apa tadi? Yang bisa apa ya? Yang lo lakuin teh? Udah lu ini lu. Bentar tuh. Apa yang biasanya? Aman.